Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sekelompok anak-anak yang menggunakan hijab datang ke gereja lalu menyanyikan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Dan hal ini pun tidak bisa diterima oleh Irene Handono. Dan sebelum kita lanjut, mari kita langsung saja melihat videonya. Pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita sama-sama menanggapi Ustadz Mualaf yang satu ini. Dia adalah Nenek Irene Handono, dimana di video kali ini kawan-kawan dia marah-marah dan ngamuk-ngamuk karena ada banyak sekali saudara kita umat muslim yang masuk ke dalam gereja dan ikut beribadah bersama-sama dengan orang Kristen. Dan tentunya hal ini Irene Handono tidak terima dengan hal ini dan dia marah-marah ngamuk-ngamuk karena dia tidak mau ya hal-hal yang seperti ini akan terulang lagi ke depannya. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa dulu cuplikan videonya? Jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Perhatikan, mohon maaf, antara anak-anak itu dalam waktu dididik oleh ayahnya lebih banyak mana dengan dididik oleh ibunya. Ibu. Makanya nggak cuma-cuma pendidikan bahwa di bawah telapak kaki ibu itu surga. Nih. Kan ngeri kan, itu sudah terjadi. Anak-anak lah gitu kan ngaji di rumah gitu. Sekarang kita lihat anak-anak lagi, mereka masuk ke gereja. Ngapain di gereja? Pakaiannya seperti apa? Kita lihat nih. Sambil nonton, pastikan tekan tombol Pakai like. apa mereka? Pakai koko, pakai peci. Tapi masuk ke gereja pakai sarung, lengkap di sininya dipakai kalungan sarung. Dalam rangka apa ini? Natal. Mereka sengaja begini-begini nih, mereka sengaja. Sebelum lanjut menontonnya, pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Umi Irene ngamuk-ngamuk dan marah-marah karena ada orang muslim masuk ke dalam gereja. Mereka ikut bernyanyi, ikut beribadah dalam Yesus kita bersaudara. Dan ketika Umi Irene Handono melihat video itu, dia tidak terima, ya, dia marah-marah, ya, dan dia kecewa kenapa hal itu terjadi, kenapa ada orang muslim yang masuk ke dalam gereja. Dan akhirnya dia menuduh orang Kristen karena ada amanat agung yang memaksa seluruh umat untuk jadi orang Kristen. Dan tentunya apa yang dikatakan oleh Umi Irene ini tidak benar, bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Kristen. Hanya orang-orang yang mengerti dan yang mau mengasihi Tuhan yang bisa menjadi orang Kristen. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka tidak ada paksaan untuk bisa masuk ke agama Kristen. Nah, saudaraku memberkati Tuhan, dalam hal ini sebenarnya kejadian ini terjadi ketika acara perayaan Natal. Maka sebagai umat yang penuh dengan toleransi, ya, umat yang beragama, yang penuh dengan kasih dan damai, maka tidak tertutup kemungkinan dari saudara kita umat muslim, mereka memberikan salam selamat hari Natal kepada orang Kristen yang sedang merayakan acara Natalnya. Dan tidak ada salah, ya, di situ. Ya, saya juga sebagai orang Kristen, saya seringkali mengucapkan selamat hari raya kepada umat muslim ketika mereka sedang merayakan hari raya mereka. Apakah saya sudah menjadi seorang Islam? Tentu tidak. Dan ketika juga ada saudara kita dari muslim
yang memberikan salam kepada orang Kristen ketika orang Kristen sedang merayakan hari besarnya, ketika mereka masuk ke dalam gereja. Apakah mereka sudah jadi orang Kristen? Tentu tidak. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Umi Irene Handono. Dia tidak tahu bahwa di Indonesia ini kehidupan kita adalah kehidupan yang bergotong royong, saling menghormati, saling menghargai. Ya, dia tidak tahu bahwa masih ada orang di luar sana yang masih mencintai yang namanya toleransi antara umat beragama. Baik, saudara Tuhan, video ini kita sudah lihat. Di video tadi bagaimana seorang Umi Irene Handono ya tidak bisa terima melihat anak-anak yang menggunakan hijab datang ke gereja lalu menyanyikan lagu dalam Yesus Kita Bersaudara. Nah, kejadian ini pun saya tidak tahu kapan kejadiannya, kapan anak-anak ini datang ke gereja. Saya tidak tahu pasti, tapi intinya kalau boleh saya ambil sesuatu dari anak-anak ini, mungkin mereka sedang menunjukkan sikap toleransi mereka. Ya, mereka sedang menunjukkan sikap bagaimana mereka menghargai yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dan sebenarnya saudara dalam Tuhan, ya, selama itu merupakan keinginan mereka sendiri, ya, tanpa mereka dipaksa melakukannya, saya rasa tidak menjadi masalah. Ya, jadi yang terpenting adalah mari kita menjaga nilai toleransi di negeri tercinta kita ini. Saya selalu sampaikan bahwa kita tidak bisa pungkiri, ya, agama di negeri tercinta kita ini tidak hanya terdiri dari satu agama saja, tapi ada beberapa agama yang sudah ada seluruh Tuhan. Jadi kita tahu bersama bahwa antara agama yang satu dengan yang lain pun berbeda, ya, banyak perbedaannya, terutama perbedaan keyakinan. Jadi bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa tetap damai, rukun satu dengan yang lain di atas perbedaan yang ada, hanya ketika kita mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, ya. Jadi di kesempatan ini saya katakan bahwa penting sekali untuk kita hidup toleransi di negeri tercinta kita ini, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, satu hal juga yang perlu saya sampaikan bagi kita bahwa, ya, orang Kristen tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Kristen. Tidak, saudara dalam Tuhan. Memang amanat agung, ya, berpesan supaya murid Tuhan Yesus ini, ya, pergi ke seluruh dunia memberitakan firman Tuhan dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, ya. Tapi ingat bahwa, ya, orang Kristen tidak disuruh untuk memaksa orang masuk Kristen, tidak, tetapi hanya memberitakan Injil Kristus, ya. Di luar itu Roh Kuduslah yang bekerja. Jadi kalau kemudian ada orang yang tiba-tiba masuk Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, saya katakan itu pekerjaan Tuhan, gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi, mengatakan bahwa orang Kristen ini sepertinya, ya, memaksa orang lain untuk masuk agama Kristen, ya, itu tidak tepat, ya. Tugas orang Kristen hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan yang bekerja memanggil umat pilihannya, membawa mereka ke terangnya yang ajaib. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.